Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Kita akan membuka ruang diskusi publik kembali terkait dengan video yang hari ini beredar viral di sosial media maupun media mainstream. Sama-sama kita hindari yang namanya disinformasi, fitnah, dan ujaran kebencian. Tanpa perlu banyak basa-basi, kita akan segera membahas video yang pertama, di mana ada anak muda NTT yang histeris ketika mendapatkan baju dari Bapak Joko Widodo. Kita sama-sama putar video ini. Dari Jokowi langsung. Gak bekal dari Jokowi. Dapat Terima dari kasih Jokowi. Bapak Jokowi. Bapak Jokowi terbaik. Bapak Jokowi terbaik. Terbaik. Wow, Bapak Jokowi terbaik. Terbaik Bapak Jokowi. Bukan di situ Pak Jokowi. Mana Pak Jokowi? Bapak Jokowi. Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak Jokowi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak. Bapak Jokowi. Bapak Jokowi. Terima kasih. Bapak Jokowi. Bapak terima kasih Bapak. Bapak terima kasih banyak Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Abang jalan bareng utang abang. Terima kasih abang. Abang terima kasih. Wah. Menyala. Dapat kaos dari Jokowi langsung. Dari Jokowi. Terima kasih Bapak Jokowi. Sampai segitunya loh teman-teman. Dapat kaos dari Jokowi Luar langsung. biasa teman-teman ya. Betapa histerisnya seorang pemuda dari NTT ini teman-teman. Next selanjutnya. Dikira mau ajak salaman, bapak ini langsung kritik presiden di hadapannya. Wow. Langsung tersampaikan langsung ya kritik dari bapak itu kepada Pak Jokowi. Wih, bapak ini orang-orang bilang popo-popo teman-teman ya. Jadi sebenarnya kritik yang kalau yang saya dengar kritikan itu bukan ke Pak Prabowo langsung, tapi yang saya tangkap dia mengatakan aparat di bawah-bawahmu itu Pak ya. Dia jabat tangan sambil menyampaikan kritik ya. Kritik nggak apa-apa teman-teman, yang penting kritik yang membangun, jangan mencaci maki, jangan kemudian menghina pribadi teman-teman ya. Kritik kebijakannya, kritik orang-orangnya atau kabinetnya silakan teman-teman ya. Itu adalah bagian dari demokrasi, tapi pergunakan kebebasan bersuara dengan cara yang beretika. Kita next. Pak Prabowo, kami itu tidak pernah berpikir untuk menurunkan Bapak. Semua demonstrasi itu membawa isu masing-masing. Kita mau isunya dikawal. Tidak pernah terpikir untuk menurunkan Prabowo, tidak pernah. Tapi Karena kalau Pak Prabowo turun gantinya Gibran ya percuma ya udah. Artinya Pak Prabowo aja udah. Masa ban bocor diganti sama ban Nggak, blek ya? itu contoh. Masa ban bocor diganti sama ban apa itu teman-teman ya. Teruslah merendahkan. Komedi kami itu seperti itu. Gini. Aman kan Bang? Aman nggak? kalian tonnya seperti apa silakan sambutannya. Teruslah mengatakan Gibran belimbing sayur, Samsul, asam sulfat. Teruslah mengatakan anak ingusan. Teruslah katakan hal-hal yang merendahkan kepada Gibran. Teruslah seperti itu. Karena tanpa kalian sadari, cemoohan kalian itu menjadikan sebuah pijakan batu loncatan untuk Gibran melangkah lebih tinggi. Ya, jangan nangis nanti satu hari ya, yang ban bocor itu yang kalian katakan, ban bekas itu ya, ban reserve itu yang kalian katakan kepada Gibran. Jangan kalian nangis jika dia akan menjadi terpilih Presiden Republik Indonesia. Jangan nangis nanti kalian. Nanti kalau udah terpilih kami nggak mau dipimpin oleh Gibran. Ya udah keluar aja dari Indonesia kalau gitu. Ya. Anggap rendah Gibran. Teruslah remehkan saja ya. Nah ini bagus banget nih statement KDM kali ini. Apa yang mereka gugat? Belanda menjajah Indonesia 350 tahun. Gunung masih utuh, samudra masih terbentang luas, sungai-sungai jernih. Dia meninggalkan perkebunan yang terhampar, bangunan-bangunan yang indah, gedung-gedung yang kokoh, jalan-jalan yang kuat, jembatan kereta api yang kokoh. Indonesia merdeka 80 tahun. Gunung-gunung, sungai hutang menggunung, bangunan-bangunan hampir tidak ada yang berkualitas, jalan-jalan mudah rusak,
Jembatan mudah roboh. Pertanyaannya Dijajah adalah, oleh bangsa siapa yang sendiri dong. menjajah? Nah ini baru mantap nih. Wih. Ayo Keren sekali teman-teman ya. Belanda menjajah Indonesia 350 tahun, gunung-gunung masih terlihat hijau, ya. Jalan-jalan bagus, infrastruktur kokoh, bangunan-bangunan tinggi, bangunan megah dibangun. Indonesia 80 tahun merdeka, gunung-gunung gundul, jalanan mudah rusak. Siapa sebenarnya penjajah ini teman-teman? Aduh ya. Next lah kita akan berita selanjutnya. Memang cukup berani juga ya komentar atau pidato dari KDM ini. Makanya banyak yang ngefans ya karena orangnya ceplos-ceplos teman-teman. Tapi sebuah realita yang terjadi yang membuat orang berpikir benar juga ya. Next ya. Sudah saya waktu itu dipanggil ke sekolah anak saya. Iya. Karena anak saya suka teriak hidup Jokowi. Jadi waktu itu saya waktu itu dipanggil ke sekolah anak saya. Iya. Jadi laporannya adalah anak saya itu ternyata secara pelajaran apa segala macam itu tidak ada masalah. Oke. Tidak ada masalah. Namun tolong diperhatikan kalau anaknya tuh suka kalau lagi ada sesuatu yang membuat dia hype, dia suka teriak hidup Jokowi. Tapi alhamdulillah berarti kan saya tidak perlu khawatir. Betul. Saya tahu itu anak saya. Iya, ternyata saya mendidik anak saya tuh cukup baik dan saya tercapai. Anak-anak saja ya. Dan dalam hati mereka kalau merasa sesuatu yang senang hidup Jokowi. Sampai orang tua dipanggil ke sekolah. Pak tolong perhatikan anak bapak kalau senang itu teriak hidup Jokowi. Sedangkan presiden sekarang Pak Prabowo, tapi hidup nanti Jokowi. Pak Prabowo masih dengan Mas Gibran gitu. Kenapa kita nggak melihat opsi Gibran KDM? Yes. Oke, misalnya tadi Mas bilang bahwa KDM nggak kuat di Jawa Tengah sama Jawa Timur. Kenapa Pak Jokowi dengan Gibran? Artinya duet Gibran KDM juga mungkin saja kan? Yes. Kalau misalnya nanti Setuju. Pak Prabowo nggak pilih Mas Gibran. Maka menurut saya ini kan kalau kita melihat opsi alternatif misalnya, karena memang KDM ini kan pelengkap sebagai cawapres. Tapi dalam konteks cawapres harga KDM mahal. Karena dia itu pemilih kayak Jawa Barat cukup besar. Kalau misalnya nanti Mas Gibran dengan KDM mungkin saja ini menjadi sebuah opsi alternatif saja kan. Nah maka ini yang kita lihat. Apakah nanti KDM akan mengambil ruang ini atau bagaimana? Tapi- atau menunggu Yes. saja? Kira-kira mau nggak KDM loncat? Nah, itu dia. Iya, dalam politik kan mungkin saja kan. Yes. Ibaratnya siapa yang nyangka Pak Jokowi dari Solo sebentar Jakarta langsung jadi jadi presiden 2 periode, keluar dari PDIP menjadi bagian dari PEKSI katanya. Ini yang mungkin saja. Yes, bagaimana pendapat kalian soal pembahasan diskusi dalam bagaimana jika Gibran ditinggalkan? Itu kan yang jadi pembahasan kita di konten kita akhir-akhir ini teman-teman. Bahwa begitu banyak pendukung-pendukung Pak Jokowi yang ketika melihat ya realita yang terjadi dalam perpolitikan kita, apa yang nampak di permukaan seolah-olah mereka sudah memprediksikan bahwa pasti satu saat Gibran akan ditinggalkan Pak Prabowo. Makanya mulai sekarang itu banyak sekali orang-orang pendukung Gibran, pendukung Pak Jokowi yang mengatakan ayo Gibran bersama dengan KDM saja pasti menang. Dan ini pun menjadi pembahasan bukan hanya di dalam masyarakat tapi dalam pengamat-pengamat politik bisa terjadi hal seperti itu sebagai sebuah alternatif kalau nanti Gibran tidak diajak oleh Pak Prabowo. Segala sesuatu bisa terjadi dalam perpolitikan teman-teman ya. Wow, bagaimana? Kalian tulis kolom komentar, setuju nggak Gibran berpasangan dengan KDM? Tulis kolom komentar. Masa kompak berbaju hitam desak pengadilan negeri Jakarta Timur. Ini sudah ya kita bahas teman-teman ya. Menolak jabat tangan dengan petani saat kunjungan Pak Presiden ke ladang petani. Nah, ini video-video seperti ini yang jangan buru-buru kalian percayai dan kemudian langsung menjustifikasi teman-teman. Langsung menghakimi bahwa Pak Prabowo sombong. Ini tujuan orang yang mau upload video ini mau menggiring opini bahwa Pak Prabowo karakternya buruk teman-teman ya. Padahal ini ada alasannya. Saya pikir Pak Prabowo tidak mau tangannya dicium karena mungkin Pak petani ini lebih tua dari dia teman-teman. Karena Pak Prabowo menjaga etika ya. Beliau menjaga etika, tidak mau orang yang lebih tua itu mencium tangannya.
Kalau memang di sini kan terlihat Pak Prabowo menolak jabat tangan. Pak Prabowo nggak menolak, memberikan tangannya ketika Pak Petani ini mau berjabat tangan. Pak Prabowo memberikan tangannya, cuma dia tarik tangannya di saat dia tahu Bapak Petani ini mau mencium tangannya. Agak nggak etis ya bagi Pak Prabowo jika orang yang lebih tua itu mencium tangannya. Ya, coba kita lihat. Ini penggiringan opini yang harus kita lawan sebenarnya, teman-teman. Nah, kan? Ya, nggak boleh. Itu dalam pandangan Pak Prabowo nggak sopan, nggak etis, sekalipun dia rakyat biasa. Dan Pak Prabowo presiden, mau dicium tangan dia nggak kasih karena itu melanggar etika bagi dia. Karena seharusnya yang lebih muda yang mencium tangan orang lebih tua, teman-teman. Next lah. Gue mau jadi presiden. Satu presiden benar. Ini negara beres. Jadi lu maunya apa, Hok? Kalau untuk memperbaiki negeri ini harus jadi presiden, gue mau jadi presiden. Karena satu-satu cara itu bisa mengubah. Kayak di Afrika, satu presiden benar. Ini negara beres. Satu orang bisa perbaikin. Satu orang bisa perbaikin. Bagaimana menurut kalian, teman-teman ya? Pak Ahok mengatakan dia mau jadi presiden. Ya. Sebenarnya saya dulu adalah orang yang menggemari seorang Ahok, teman-teman ya. Saya sangat fans sama Pak Ahok ketika dia menjadi gubernur. Tapi ketika dia menunjukkan bagaimana sifatnya mulai menyerang Pak Jokowi, teman-teman ya, saya langsung hilang rasa ngefans saya kepada Pak Ahok ketika dia bergabung dengan partai itu, teman-teman ya. Mulai menyerang kepada Pak Jokowi ya, dan kemudian merasa dirinya yang paling bisa merubah ya. Jadi coba bayangkan, merasa satu orang bisa merubah Indonesia, merasa dia bisa mengubah Indonesia seorang diri, padahal butuh perjuangan secara bersama-sama. Sekalipun sebenar-benar apapun ya, sebersih apapun seorang pemimpin, kalau di bawah-bawahnya ini juga orangnya bisa dikatakan kurang ajar, teman-teman, korupsi ya, percuma juga, teman-teman ya. Ya kalau mau jadi presiden mungkin ya berpasangan lah dengan Mas Gibran. Orang ini berintegritas, teman-teman. Orang ini tegas dalam bekerja juga, akan tetapi patut kita perhatikan juga rekam jejaknya, teman-teman ya. Kalau misalnya KDM berpasangan dengan Mas Gibran, pilih. Kalau ke Gibran dengan Ahok, saya juga pilih ya, teman-teman, karena ada Gibran di situ. Oke, teman-teman ya. Jadi jangan kita terkecoh dengan video-video penggiringan opini yang kemudian beredar luas ya. Kita lihat dulu. Deddy Mulyadi menjawab dengan tulus dan lugas di hadapan Menteri Agama. Jadi kata Pak Menteri Agama, tugas keislaman gubernur apa? Ke Aljabar tiap hari? Bukan. Ke Pusdai tiap hari? Bukan. Tugas keislaman gubernur adalah menyelesaikan masalah orang-orang miskin, menyelesaikan masalah anak-anak yatim, menyelesaikan masalah orang-orang sakit, menyelesaikan masalah orang-orang yang tidak bekerja agar mendapat pekerjaan, menyelesaikan masalah petani, menyelesaikan masalah nelayan, menyelesaikan masalah buruh. Ini tugas saya. Tugas saya bukan spiritual, tapi sosial. Keren. Kesalehan saya bukan baca la ilaha illallah 110.000 sekali, tapi kesalehan saya adalah membangun ribuan rumah rakyat miskin. Kesalehan saya adalah membelanjakan APBD tidak untuk jalan-jalan, tidak untuk plesir, tidak untuk keluar negeri, tidak untuk baju dinas, tidak untuk rumah dinas, tidak untuk seminar-seminar, tidak untuk simposium, tidak untuk pengarahan-pengarahan, tapi membelanjakan APBD saya menyelesaikan 8 asnaf yang itu menjadi mustahik zakat. Itu kewajiban selanjutnya. Peresmian Tugu Kata-Kata oleh kok Tugu Kata-Kata sih? Ini peresmian apa sih? Serius tanya, teman-teman ya. Dalam perubahan itu ya. Simpan penguat ikatan. Tugu Kata-Kata, jangan benar. Jangan benar. Next ya, teman-teman. Sore tadi baru saja pihak Petun Jakarta menolak semua gugatan yang diajukan oleh pihak UGM terkait vonis dari Majelis Hakim KIP yang memerintahkan UGM untuk membuka dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita apa ya? Aku nggak tahu kenapa kira-kira ini malas bahas soal ijazah, teman-teman ya. Soalnya terlalu bertele-tele, terlalu panjang.
Seluruh fraksi DPR RI sengaja membiarkan pelanggaran hukum berat. Mestinya anggota DPR sudah menggulirkan pansus angket untuk memaksulkan wakil presiden. Kita dengar. Kawan-kawan pejuang obor rakyat, ini ijazah Jokowi belum selesai nih. Kalau hari ini dilakukan survei, kata drone emprit ya 93% tidak percaya itu asli, ya kan? Hanya sedikit yang percaya Pak itu asli. Belum selesai. Data dari mana? Drone emprit. Apa itu? Masalah ijazah Jokowi ini ada ibu-ibu jagoan ini di 93%. Oh, survei apa itu 93% percaya ijazah Pak Jokowi tidak asli katanya. Di markas obor rakyat ibu. Udahlah. Ngaco orang-orang, kita nggak usah bahas soal mereka. Bohong dia mencintai NKRI. DPR berpikir Mending kita dengarkan KDM ya. akhirnya pokir tidak boleh berkurang. Apakah semua harus gubernur? Jabatan, kekuasaan, semua cari aman. Indonesia tidak akan merdeka kalau Bung Karno cari aman. Saya melihat ada mobil berbaris mengangkut tanah dari sini mau diangkut ke PIK, dan saya minta untuk tanahnya dikembalikan lagi ke awalnya. Saya yakin ilegal. Pertanyaan saya adalah, kita ini punya aparat. Di desa ada kepala desa, ada babinsa, ada babin kaptimas. Kenapa hal ilegal seperti dibiarkan? Apa fungsi kita? Apakah semua harus gubernur? Padahal setiap hari kita mendeklarasikan diri bahwa kita cinta tanah air. Jadi ketika manusia, siapapun dia, apapun dia, ketika dia tidak tersentuh oleh perusakan tanah, sesungguhnya manusia itu bukan manusia Indonesia. Bohong dia mencintai NKRI. Kita harus mulai merubah paradigma kehidupan yang serba formalistik kita hari ini. Seluruh masyarakat dunia dibikin bengong dan terbelalak oleh sebuah negara bernama Iran. Dia melakukan sesuatu di luar dugaan seluruh rakyat dunia. Kekuatan perang yang bernilai triliunan, pesawat tempur, kapal, missile, dan semuanya rontok oleh barang-barang yang hanya ratusan juta. Tapi bukan urusan ratusan jutanya. Satu, ini penting bagi orang Jawa Barat. Mereka bangga terhadap peradaban Persia. Dan dia sudah merasa, kami sudah menjadi bangsa besar sejak 5.000 tahun yang lalu. Kami bangsa beradab, sehingga tidak boleh ada satupun manusia yang menginjak. Pintar banget ya KDM dalam berpidato seperti ini teman-teman ya. Pintar berkata-kata ya, tapi diiringi dengan kerja teman-teman. Jangan pintar berkata-kata tapi hanya omong-omong doang. Create more than you consume was one of my goals this year. 100 hari kemarin survei kinerjanya 80,9%. Harga emas hari ini nggak masuk akal, dan Cina udah lihat harga emas bakal dibanting lagi jatuh. Itu tidak menggambarkan kondisi emas yang real, tapi ini realitanya yang lu bakal lihat. Kenapa harga emas bakal jatuh parah, ekstrim? Lu bakal lihat dalam jangka waktu dekat harga emas di Indonesia bakal drop ke 2,3 juta rupiah dalam jangka waktu dekat. And that's okay, nggak usah panik. Kenapa lu nggak usah panik? Karena ada Uncle Xi Jinping. Uncle Xi Jinping siap turun mengamankan emas lu loh. Karena dia punya kepentingan yang lebih besar dibanding kita semua. Lebih punya kepentingan dibanding lu, dibanding gua, buat memprotek emas dia bro. Dia punya bertonton bro. Dia lebih punya kepentingan nih, Om Xi Jinping nih. This is how I learned Claude in 2026. Nah, ada yang mencengangkan dari upaya Mukidi Udah lama nggak lihat dia Jokowi, bapaknya Gibran dan Kaisang, untuk bisa berkuasa lagi. Ya, ini sesungguhnya tidak masuk akal. Ya. 10 tahun jadi presiden belum puas. Ilusi atau halusinasi Mukidi mendorongnya untuk bisa mengatur-atur Indonesia lewat Siraka Buming. Manusia yang tidak punya ijazah SLTA yang asli dan sebagai anak haram konstitusi bisa jadi wakil presiden karena upaya Mukidi dengan segala cara. Nah, Mukidi sudah bertekad akan bersafari muhibah menyambangi sebagian rakyat Indonesia yang katanya tetap merindukannya. Ya, ini kata Mukidi. Ya. Nah, praktek yang melekat dan selalu dilakukan Mukidi adalah bagi-bagi kaos berlogo PSI dengan gambar gajah mendongak dan sekantung beras, kadang-kadang pakai amplop dan lain-lain. Nah, ini sesuatu yang harus kita cermati. Mukidi masih perkasa karena Prabowo makin melemah. Semakin melemah Prabowo karena kesalahan-kesalahannya sendiri seperti MBG, makan bergizi gratis yang dalam kenyataan untuk korupsi bancaan
para pengelolanya, atau koperasi merah putih yang ditolak oleh hampir seluruh warga desa dan lain-lain, ini menimbulkan seolah-olah Mukidi makin kuat. Ya. Nah, pada 7 Juli 2026 yang lalu, YLBHI menyiarkan kajian singkatnya berjudul Koperasi Barak Merah Putih. Artinya pemerintah mengkhianati prinsip koperasi, menggerus ekonomi warga. Ya teman-teman ya, kita sama-sama doakan semoga Amin Rais panjang umur ya, sampai 2029 lah teman-teman ya. Panjang umur sampai 2029, siapa tahu nanti kalau Tuhan berkenan Gibran jadi presiden ya, kita akan melihat betapa luar biasa sakit hatinya dan tidak terimanya orang ini. Sehat-sehat ya Pak Amin, semoga panjang umur. Ya teman-teman semuanya ya, itulah video yang bisa saya sajikan kepada kalian semua. Semoga kalian bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel ini. Saya pamit, see you on the next video. God bless.